Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ada yang udah tahu belum? Kalau fonetik dan fonemik itu berbeda. Apa sih bedanya? Jadi, kalau fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Sedangkan fonemik adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi sebagai pembeda makna kata tersebut. Jadi, kalau kalian mau tahu lebih jelas, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Di sini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perbedaan fonetik dengan fonemik dan komponen-komponen dalam produksi bunyi bahasa. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan satu ada Ardiansyah Saputra, yang kedua ada Anggia Putri Maharani, yang ketiga ada Putri Oktavia Maharani, yang keempat ada Witri Widianti, yang kelima ada Ia Mardatilah. Perbedaan fonetik dengan fonemik. Fonetik merupakan bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa tanpa membedakan makna. Contohnya, bunyi huruf E pada kata sate dan kera. Menurut urutan jenisnya, fonetik dibagi menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Sedangkan fonemik merupakan bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Contohnya, fonem huruf P dan B pada kata vola dan bola. Fonemik berkaitan juga dengan vokal konsonan dan diftong. Yang selanjutnya ada komponen-komponen dalam produksi bunyi bahasa. Pada umumnya, manusia berkomunikasi melalui bahasa lisan maupun tulisan. Yang dilakukan dengan bahasa tulisan tidak melibatkan alat ucap. Sedangkan komunikasi melalui bahasa lisan melibatkan alat ucap. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor yang terlibat, yaitu yang pertama ada sumber tenaga, yang kedua ada alat ucap yang menimbulkan getaran, dan yang terakhir ada rongga pengubah getaran. Sarana utama yang berperan dalam proses pembentukan bunyi bahasa ada 3. Yang pertama arus udara, yang kedua pita suara, dan yang ketiga ada alat ucap. Berdasarkan arus udara, bunyi dibedakan menjadi arus udara egresif, yaitu arus udara menuju keluar paru-paru, dan arus udara ingresif, yaitu arus udara menuju paru-paru. Pita suara merupakan sumber bunyi. Pita suara bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar masuk paru-paru. Dalam hal ini, alat ucap dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada komponen subglotal, yang kedua ada komponen laring, dan yang terakhir ada komponen supraglotal. Komponen subglotal adalah paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernapasan atau trakea yang berfungsi untuk pernapasan. Komponen laring merupakan klep yang mengatur arus udara dari paru-paru, mulut, dan hidung. Berdasarkan kinerja laring, inilah bunyi bahasa
digolongkan menjadi bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Komponen supraglotal yaitu faring berfungsi sebagai tabung udara yang bergetar jika pita suara bergetar. Ada rongga hidung yaitu jika arus udara keluar dari rongga hidung disebut bunyi. Nasal dan rongga mulut yang terdiri atas bagian-bagian alat ucap yang menjadi titik artikulasi dan artikulatoris. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Udara yang dihembuskan itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga dapat menghasilkan corak bunyi bahasa tertentu. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada alat ucap sebagai organ tubuh memiliki fungsi dan kerja tertentu. Antara lain yaitu yang pertama ada paru-paru berfungsi untuk bernafas. Yang kedua ada pangkal tenggorokan atau rongga pada ujung pita pernafasan. Yang ketiga ada epiglotis yaitu katup pangkal tenggorokan. Yang keempat ada rongga kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran makan dan minum. Yang kelima ada langit-langit lunak atau bisa disebut juga velum, berfungsi sebagai artikulator pasif. Yang keenam ada langit-langit keras atau platum yang merupakan susunan tulang. Yang ketujuh ada gusi dalam alveolum. Yang kedelapan ada gigi atau denta, dibedakan atas gigi atas dan gigi bawah. Yang selanjutnya ada bibir sebagai pintu penjaga rongga mulut, dan yang terakhir ada lidah yang berfungsi sebagai alat perasa dan pemindah makanan yang sedang dikunyah. Kesimpulan, fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik merupakan bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan bagi sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Tempat atau alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru antara lain batang tenggorokan, pangkal tenggorok, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau bersama alat ucap yang lain. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang kalian udah tahu kan perbedaan fonetik dengan fonemik itu apa? Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa kalian mengerti ya teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.